Halo teman-teman mahasiswa S1 Informatika, selamat datang. Nah, siapkan diri kalian karena hari ini kita bakal ngebedah sebuah materi pemantik yang, percaya deh, bakal mengubah cara kalian merancang alur kerja deep learning. Kita akan ngebongkar rahasia di balik bab 12 transfer learning dan pre-trained models. Udah waktunya kita tinggalkan cara-cara lama yang kurang efisien. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kalian kepikiran waktu lagi pusing-pusingnya merancang neural network, kenapa ya kita harus repot-repot ngelatih model deep learning benar-benar dari nol atau from scratch buat setiap tugas baru? Padahal nih, di luar sana udah banyak banget model canggih yang udah pernah belajar dari data yang super masif. Terus kenapa nggak kita manfaatin aja? Bikin semuanya dari nol secara berulang-ulang tuh sebenarnya sumber pemborosan waktu yang paling besar loh dalam penelitian. Coba bayangin angka ini, 1 juta. Yap, 1 juta. Ini tuh kira-kira angka minimal jumlah parameter yang harus kalian latih dan atur dari awal banget kalau kalian maksa mau ngelatih model dari nol. Dan bukan cuma itu, angka ini juga nunjukin jutaan data berlabel yang kalian butuhin biar modelnya nggak kena overfitting. Masalahnya, di dunia nyata, dapat data berlabel sebanyak itu tuh susah dan mahal banget. Kalau kita terus-terusan ngelatih jutaan parameter cuma buat deteksi yang simple, wah itu sih bener-bener buang-buang daya komputasi dan waktu kalian. Nah, disinilah sang pahlawan kita muncul, transfer learning. Ingat ya, ini tuh bukan arsitektur neural network baru, melainkan sebuah strategi pelatihan. Logikanya sederhana banget. Kita ambil pengetahuan atau representasi fitur yang udah susah payah dipelajari sama suatu model di tugas sebelumnya, terus kita pakai lagi buat mempercepat proses belajar di tugas yang baru. Jadi mulai sekarang, kita harus ubah mindset kita dari yang tadinya bangun semua dari nol menjadi pakai ulang dan adaptasi. Tapi tunggu dulu, biar strategi ini sukses, kita harus benar-benar paham bedanya antara domain dan task. Ini penting banget. Domain itu ibarat lingkungan asal dari datanya. Contohnya, gambar grayscale ukuran 8x8 pixel. Sedangkan task itu adalah tujuan akhir dari prediksinya. Kayak, apakah modelnya disuruh ngebedain angka 0-4 atau dikasih tugas baru buat ngebedain angka 5-9. Nah, paham batas yang jelas antara format data dan apa yang mau diprediksi ini krusial banget buat langkah kita selanjutnya. Biar nggak pusing, coba kita pakai analogi rumah. Bayangin model deep learning kalian itu kayak sebuah rumah. Bagian bawahnya itu kita sebut backbone, alias fondasi kokoh yang emang udah dilatih pakai data gede banget buat ngenalin fitur-fitur dasar, kayak garis, tepi, atau kontras warna. Nah, fondasi ini kita bawa utuh. Terus di bagian atasnya ada head, alias bagian atap. Bagian atap inilah yang selalu kita bikin baru dan kita latih khusus, benar-benar disesuaikan sama tugas spesifik kita saat itu. Simpel kan? Waktu kita bawa fondasi atau backbone tadi buat ngebangun rumah baru kita, ada dua strategi utama nih yang bisa kita pilih. Pilihan pertama itu feature extraction. Di sini, parameter di backbone kita kunci rapat-rapat. Dia benar-benar cuma dikasih tugas buat ngekstrak fitur secara statis, dan kita cuma melatih bagian head-nya aja. Nah, pilihan keduanya adalah fine-tuning. Kalau yang ini, kuncinya kita buka. Seluruh parameter di backbone ikut kita latih lagi, biar dia bisa beradaptasi dengan super mulus sama tugas baru yang lagi dikerjain. Tentu aja, milih salah satu dari strategi tadi pasti ada trade-off-nya. Kalau kalian cuma punya data yang dikit banget, feature extraction itu pilihan yang paling aman karena resiko overfitting-nya rendah. Tapi kelemahannya, dia kaku. Di sisi lain, fine-tuning itu ibarat juara satu kalau soal kemampuan adaptasi. Tapi hati-hati, kekuatan terbesarnya ini juga bisa jadi kelemahannya. Kalau kalian pakai fine-tuning di data yang sedikit, apalagi kalau learning rate-nya ngawur, model kalian bakal gampang banget kena overfitting atau malah ngerusak pengetahuan hebat yang udah dibawa dari awal. Biar lebih kebayang, kita lihat eksperimen terkontrol dari bab 12 yang menurut saya rapi banget. Pertama-tama, ada convolutional neural network yang dilatih sampai pinter banget buat ngenalin angka 0-4. Habis itu, pengetahuannya, yaitu si backbone, dipindahin ke model baru. Terakhir, model baru ini dipaksa buat belajar ngebedalin kelas angka yang sama sekali beda, yaitu angka 5-9. Ingat ya, domain gambarnya sama persis, tapi tugasnya murni berbeda dan nggak ada irisannya sama sekali. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kritisnya. Dengan semua kehebatan teori transfer learning yang udah kita bahas tadi, akankah metode ini secara otomatis, dalam kondisi apapun, selalu menang ngelawan model konvensional yang dilatih susah payah dari nol? Coba kalian tebak dulu dalam hati. Udah? Oke, siap-siap, karena hasil eksperimennya mungkin bakal bikin kalian kaget dan memutarbalikkan logika kita. Kejutan banget kan? Perhatikan ini, di skenario di mana data latihnya cuma dibatasi 50 sampel, model yang murni dilatih dari nol justru berhasil dapat akurasi tinggi banget di angka 0,92. Terus gimana dengan feature extraction? Waduh, malah terjun bebas ke 0,85. Lalu fine-tuning, dia cuma nyampe 0,91, nyaris nggak bisa ngalahin yang dilatih dari nol. Fakta ini benar-benar ngehancurin mitos yang bilang kalau transfer learning itu semacam sihir yang pasti selalu ngasih hasil instan.
Poin paling pentingnya di sini, kita harus banget waspada sama jebakan yang namanya negative transfer. Ini istilah teknis buat bencana yang baru aja kita lihat di strategi feature extraction tadi. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Gini, karena backbone-nya dikunci paksa, fitur-fitur yang tadinya jago ngenalin lekukan angka 0-4 ternyata nggak cocok buat misahin bentuk angka 5-9. Karena kekunci, dia malah jadi leher botol alias bottleneck. Mau sekeras apapun bagian head-nya berusaha belajar, kalau fondasinya udah salah arah, ya bakal susah. Terus pertanyaannya, kenapa fine-tuning juga nggak menang telak di eksperimen ini? Realitasnya gini, buat model berkapasitas kecil, yang parameternya cuma 1000-an, mulai belajar dari nol aja tuh sebenarnya udah cukup buat modelnya menyesuaikan diri. Fine-tuning itu ibarat senjata kelas berat. Dia baru bakal kelihatan taringnya kalau dipakai di arsitektur raksasa yang parameternya sampai jutaan. Selain itu, kalian juga harus ekstra hati-hati ngatur learning rate-nya. Kalau terlalu agresif, modelnya malah bisa amnesia atau lupa sama fitur-fitur berharga yang udah dipelajari sebelumnya. Ada satu lagi nih, temuan yang lumayan bikin mikir keras. Peneliti nyoba ngelatih backbone pakai gambar angka 0-4. Tapi tebak, semua posisi pikselnya sengaja diacak secara permanen. Secara logika, harusnya arsitektur konvolusinya hancur lebur dong. Tapi ajaibnya, pasti transfer ke angka 5-9 yang gambarnya normal, performanya ternyata nggak lebih buruk dari transfer feature extraction yang biasa. Ini jadi bukti kuat banget. Cuma karena dua gambar kelihatan mirip di mata kita, bukan berarti fitur matematisnya pasti relevan dan sukses ditransfer. Segala asumsi kalian wajib divalidasi langsung pakai eksperimen. Nah, kita udah sampai di penghujung pembahasan nih. Setelah kita sama-sama lihat kalau transfer learning itu emang bisa banget ngebantu mempercepat proyek kalian, tapi di sisi lain juga punya resiko gede buat memicu negative transfer. Jadi sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan pemantik buat kalian renungin. Kapan sebaiknya kita menggunakan feature extraction, fine-tuning, atau justru training from scratch? Pahami betul data kalian, kenali arsitekturnya, dan pastikan setiap pilihan yang kalian ambil selalu terukur. Terima kasih banyak udah nyimak penjelasan ini dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya.